Hai guys, balik lagi di channel YouTube Film Bagus. Dan kisah yang akan kita dengar hari ini bermula dari sebuah gerbong kereta api barang yang sedang melintasi gurun tandus di suatu tempat di benua Australia, di mana kita akan berkenalan dengan tokoh utama kita pada hari ini bernama Virgil, seorang pekerja yang berencana mencoba peruntungannya untuk bekerja di sebuah situs pertambangan di Australia. Siang itu, kereta yang membawanya tiba di suatu kota transit untuk menuju ke situs pertambangan. Di sana, dia telah membuat janji temu dengan seorang yang akan membawanya ke sebuah kompleks pertambangan. Virgil kemudian menghampiri sebuah toko dan bertanya pada penjaga toko itu apakah ia mengenal orang yang akan ia temui itu. Virgil pun bertanya di mana letak kamar mandi dan dia ditunjukkan oleh penjaga toko bahwa letak kamar mandi berada di belakang. Ia pun langsung pergi ke belakang untuk membuang hajatnya. Di tengah-tengah aksi buang hajatnya itu, ada seseorang yang menghampirinya dan bertanya padanya dari luar kamar mandi apakah ia yang akan pergi ke kompleks pertambangan, dan Virgil pun mengiyakannya. Dan setelah mencuci muka, keduanya pun bertemu. Virgil pun akhirnya berangkat menggunakan mobil menuju ke kompleks pertambangan. Orang yang mengantarnya itu bernama Kate, penduduk lokal mantan pekerja pertambangan yang kini berprofesi sebagai seorang porter yang bertugas mengantarkan orang maupun barang ke kompleks pertambangan. Di dalam mobil itu, Virgil merasa kepanasan karena nampaknya AC di dalam mobil itu tidak dinyalakan dengan maksimal. Ia pun memutar knop pengatur AC menjadi maksimal untuk menurunkan suhunya. Namun, dengan segera dikecilkan kembali oleh Kate. Katanya, itu akan membuat mesin mobil kepanasan dan mogok. Virgil pun mau tak mau mematuhinya. Beratnya medan yang mereka lalui membuat perjalanan yang mereka lakukan sedikit terhambat saat ban mobil yang mereka kendarai kempes. Mereka pun harus berhenti sebentar untuk mengganti ban yang kempes tersebut. Di saat bersamaan tak jauh dari situ, mereka melihat ada 2 ekor dingo, sejenis anjing liar yang hidup di benua Australia yang sedang saling memangsa dengan satu diantaranya terluka parah. Melihat hal itu, Kate pun mendekati dingo yang terbaring luka dan tanpa ragu menghantamkan sebuah batu seukuran genggaman tangan ke arah kepala dingo itu untuk mengakhiri penderitaannya. Virgil hanya bisa melihat kengerian itu dari jauh. Setelah kejadian itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya melewati jalanan bekas tambang batu bara yang kini sudah tidak produktif lagi. Hingga tak terasa hari sudah semakin gelap sehingga mereka pun harus berhenti untuk beristirahat dan mengakhiri perjalanan mereka pada hari itu. Malam harinya mereka membuat api unggun untuk menghangatkan diri dan mengusir hewan liar. Sambil bersantai di depan api unggun, mereka membicarakan tentang keadaan ekonomi dunia yang semakin sulit belakangan ini. Hal itu pula lah yang melatar belakangi Virgil untuk mencoba peruntungannya dengan bekerja di pertambangan untuk membuat hidupnya menjadi lebih baik dari segi ekonomi di masa depan. Virgil pun memperlihatkan kepada Kate brosur iklan perekrutan pekerja tambang yang ia miliki. Mendengar hal itu, Kate pun memberikan peringatan kepada Virgil bahwa pekerjaan tambang adalah pekerjaan yang betul-betul kasar dan kotor. Tidak hanya tentang pekerjaannya, tempat dan orang-orang yang bekerja di sana pun sangat tidak bersahabat. Maka, Virgil harus berhati-hati betul dengan tujuannya itu. Hari berganti dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Kali ini dengan Virgil yang memegang kendali kemudi mobil itu, sementara Kate tertidur pulas di kursi sebelahnya. Melihat kesempatan itu, Virgil pun memutar knop pengatur AC untuk menurunkan suhu di dalam mobil itu. Namun tak berselang lama, apa yang ditakutkan Kate pun terjadi. Mesin mobil itu mengalami overheat karena Virgil dengan tidak bijak mengabaikan larangan Kate untuk menyalakan AC. Alhasil, mobil itu akhirnya mogok dan Kate tampaknya sangat kesal sekali dengan kejadian yang baru saja terjadi. Ia pun menendang angin dan mengumpat sejadinya meluapkan kekesalannya. Sementara Kate melihat kondisi mesin dan mencoba memperbaiki situasi yang ada, Virgil kemudian berjalan menjauhi mobil menuju ke sebuah pohon mati untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil, Virgil kemudian berjalan-jalan melihat sekitar dan menemukan beberapa bongkah batu yang bertumpuk secara acak di tengah padang gurun itu. Dan semakin dekat maka semakin tampak jelas ia dapat melihat sesuatu yang sangat janggal yang menarik perhatiannya. Sebongkah batu berwarna keemasan yang berkilau memantulkan cahaya matahari. Bingung dan penasaran dengan apa yang ia temukan, maka Virgil pun memanggil Kate yang sedang memperbaiki mesin mobil itu dari kejauhan untuk dapat mengecek bersama-sama temuannya itu. Kate pun datang dan keduanya pun mulai menguji hipotesa bahwa bila apa yang ditemukan Virgil adalah emas, maka bongkahan itu tidak akan meninggalkan bekas hitam bila dibakar. Kate pun membakar bongkahan emas itu dengan pembakar gas yang ia bawa.
Dan wow, betapa terkejutnya mereka mengetahui bahwa apa yang Virgil temukan itu adalah betul-betul emas murni. Bongkahan emas itu tidak meninggalkan bekas hitam ketika terbakar. Mereka berdua kemudian mencoba menggali tanah di sekeliling bongkahan emas itu, berharap bisa mengeluarkannya dari sana. Namun ternyata ukuran bongkahan itu terlalu besar untuk mereka tarik berdua dengan tangan. Mereka kemudian mencoba untuk mengikatkan sebuah tali pada bongkahan emas itu dan menariknya menggunakan mobil Kate. Namun sayang sekali, tali yang digunakan untuk menarik itu tidak kuat menahan tensi yang ada sehingga akhirnya putus. Virgil dan Kate pun kemudian melanjutkan kembali menggali tanah di sekitar emas itu untuk lebih memudahkan usaha mereka untuk menarik keluar emas itu. Namun, apa yang mereka temukan selanjutnya di luar dugaan. Bongkahan itu sangatlah besar ukurannya, melebihi apa yang mereka bayangkan. Bahkan rencana untuk menariknya kembali menggunakan mobil tampaknya akan menjadi usaha yang sia-sia belaka. Akhirnya malam itu mereka putuskan untuk bermalam di tempat itu. Mereka kemudian menyusun rencana untuk mengeluarkan emas itu dari tempatnya. Kate menyarankan agar Virgil pergi ke kota terdekat di pertambangan untuk menyewa sebuah ekskavator, sementara ia akan tinggal di situ untuk menjaga emasnya. Virgil tidak setuju dengan ide itu. Ia khawatir Kate akan mengambil emasnya sendirian. Namun Kate beralasan bahwa Virgil tak punya cukup pengalaman untuk bertahan hidup di tengah gurun yang sangat tandus itu. Namun Virgil tetap berkeras untuk tinggal. Keesokan harinya, Kate pun membagi peralatan dan perbekalan untuk mereka berdua. Lebih banyak porsinya untuk Virgil tentunya. Berharap itu akan membantunya bertahan hidup di gurun tandus selama beberapa hari ke depan. Setelah berpamitan, Kate pun menginjak pedal gasnya meninggalkan Virgil di luar sana sendirian untuk mencari ekskavator yang mereka butuhkan. Setelah kepergian Kate, Virgil pun membangun sebuah shelter untuknya berlindung menggunakan peralatan yang ditinggalkan Kate. Ia mencoba telepon satelit yang ditinggalkan Kate, mengumpulkan kayu bakar, menyiapkan perapian, dan makan malam dengan makanan kaleng yang ditinggalkan untuknya. Hari berganti dan matahari membangunkannya dari tidurnya. Virgil kemudian mencoba untuk menghubungi Kate sekali lagi dengan telepon satelit itu, namun hasilnya masih nihil. Ia masih belum bisa terhubung dengan Kate. Tak banyak yang dapat dilakukan Virgil di sana selain menunggu. Hal rutin yang perlu ia lakukan adalah mencari kayu bakar sebagai persiapannya untuk menghidupkan api unggun di malam hari. Suatu ketika, Virgil yang sedang mengeksplor sekelilingnya lebih jauh menemukan sebuah bangkai pesawat jet yang nampaknya telah lama jatuh di balik sebuah bukit tak jauh dari tempatnya mendirikan shelter. Virgil pun berjalan mendekat untuk melihat-lihat keadaan di dalam bangkai pesawat itu. Tak banyak yang tersisa, tapi ia masih dapat menemukan beberapa bagian pesawat yang dapat ia gunakan untuk membangun shelternya. Ia pun mengumpulkan beberapa bagian pesawat yang dibutuhkan, menyeretnya kembali ke lokasi shelternya berada, dan mulai memasang dan menyatukan bagian-bagian pesawat itu membentuk dinding penghalang di sekitar pohon mati tempatnya mendirikan shelter. Tak buruk apa yang ia bangun, shelternya kini lebih nyaman untuk ditinggali. Ia kini lebih terlindung dari sengatan panas matahari di tengah gurun tandus itu. Virgil pun berbaring sebentar dan terlelap dalam tidurnya. Virgil pun baru terbangun saat hari mulai beranjak sore. Ia pun berjalan dan duduk di samping bongkahan emas yang ia temukan. Ia kemudian mengambil sebongkah batu dan memukulnya sekuatnya ke arah bongkahan emas itu. Tak terduga, bongkahan emas itu akhirnya pecah seukuran bola kaki. Ia pun mengangkatnya dan membawa potongan emas itu pulang ke shelternya. Setibanya di shelter, tiba-tiba telepon satelitnya berdering. Ternyata itu adalah panggilan telepon dari Kate. Virgil mengangkat telepon itu dan menceritakan apa yang baru saja ia lakukan. Di ujung sana, Kate berkata pada Virgil agar jangan berpuas diri dengan potongan emas yang ia dapatkan. Hari pun berganti malam dan karena seharian ini ia sibuk mengangkut dan membangun shelter, maka ia pun lupa untuk mengumpulkan persediaan kayu bakar untuk membuat api unggun pada malam hari itu. Di tengah kegelisahannya, tiba-tiba Virgil mendengar suara-suara aneh yang berasal dari kegelapan malam. Tiba-tiba, Virgil dikagetkan oleh kemunculan seekor dingo yang datang menyergap dari balik kegelapan malam. Ia pun sampai terjatuh dibuatnya. Untungnya, Virgil dapat menguasai kembali situasi yang ada dan mengusir pergi dingo itu menjauh darinya. Pagi harinya, ketika sedang mengisi ulang persediaan air yang ia miliki dalam botol minumnya, Virgil dikejutkan lagi dengan kedatangan hewan liar lainnya. Kali ini adalah seekor ular. Berpikir bahwa ular tersebut bisa menjadi makanannya untuk hari itu, Virgil pun mengambil pisau lipatnya dan meningkamkan pisaunya itu ke arah datangnya ular. Namun karena kurangnya perhitungan, tikamannya itu meleset dari target yang seharusnya. Ular itu pun memutar arah dan melata pergi menjauh dari Virgil.
Yang lebih sialnya lagi adalah pada saat menyergap tadi, Virgil secara tak sengaja menyenggol botol air minumnya yang masih terbuka. Alhasil, persediaan air terakhirnya itu tumpah percuma di atas tanah, menyisakan sesal yang mendalam untuk Virgil atas kebodohan yang ia perbuat. Virgil pun kini harus mencoba untuk bertahan hidup dengan sisa-sisa perbekalan yang ada. Siang itu, ia kembali ke lokasi bangkai pesawat berada untuk mencoba menemukan barang-barang lain yang bisa ia manfaatkan. Dan ketika sedang asik mencari sesuatu, Virgil melihat dari jauh tampak seorang yang sedang berjalan mendekat ke arahnya. Khawatir rahasianya akan terbongkar, Virgil pun bersembunyi di dalam bangkai pesawat itu. Namun terlambat baginya, pejalan kaki yang ternyata adalah seorang wanita itu telah melihatnya dari jauh dan menangkap basah dirinya dalam persembunyiannya. Atas kejadian itu, Virgil pun mencoba untuk berlaga acuh pada wanita itu untuk membuatnya tak nyaman dan pergi meninggalkannya sendiri. Namun, wanita itu tak lantas pergi. Ia penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Virgil sendirian di tengah gurun yang tandus itu. Ia mencoba mengulik lebih jauh apa yang sedang dimainkan oleh Virgil. Ia lantas berjalan ke atas bukit dan menemukan shelter yang dibangun oleh Virgil tak jauh dari bukit tersebut. Saat wanita itu akan berjalan ke arah shelter tersebut, Virgil menyusulnya dan mencegahnya. Virgil mengatakan pada wanita itu untuk menjauh darinya dan untuk tidak mencampuri urusannya. Namun wanita itu keras kepala dan semakin curiga bahwa Virgil sedang menyembunyikan sesuatu. Ia pun terus berjalan. Sesampainya di sana, wanita itu terus-terusan melontarkan pertanyaan dan tuduhan-tuduhan dengan nada tinggi kepada Virgil bahwa Virgil menyembunyikan rencana busuk dan ia tak berhak untuk mengambil apa yang bukan menjadi haknya dari tanah itu. Situasinya kini semakin kalut. Virgil yang sudah terpojok dengan wanita itu kemudian secara refleks mengambil sebuah sekop dan mengayunkannya dengan kencang ke arah kepala wanita itu. Hantaman keras sekop yang mengenai kepala wanita itu membuatnya terjatuh dan tak sadarkan diri dengan darah yang mengucur deras dari kepalanya. Wanita itu pun tewas bersimbah darah di tangan Virgil. Virgil pun kemudian menggali sebuah liang lahat, menyeret mayat wanita itu ke dalamnya dan mengubur wanita itu sekenanya dalam liang lahat itu. Namun karena sepertinya liang lahat yang ia gali tidak terlalu dalam, tak lama berselang datang seekor dingo yang mengais-ngais tanah di atas kuburan tersebut. Khawatir kawanan dingo itu akan menggali kembali kubur dan memangsa mayat wanita itu, Virgil pun mengusir kawanan dingo itu dan mengeluarkan mayat wanita itu dari kuburnya. Ia kemudian menyeretnya menjauh dan kemudian mengumpulkan banyak sekali kayu bakar yang akan digunakan untuk membakar mayat wanita itu. Dan bersamaan dengan terbenamnya matahari, Virgil berdiri di kejauhan memandang unggunan kayu yang berkobar membakar habis tubuh tak bernyawa itu. Keesokan harinya, Virgil terbangun oleh dering panggilan telepon dari Kate yang mengabarkan bahwa ia telah mendapatkan ekskavator yang dibutuhkan dan meminta Virgil untuk dapat sabar menunggu sedikit lebih lama lagi karena perjalanan Kate agak terhambat oleh ekskavator yang dibawanya. Di tengah perbincangannya dengan Kate, Virgil melihat dari kejauhan ada sebuah truk yang berjalan mendekati dirinya. Virgil pun lekas mematikan sambungan teleponnya dan kemudian mengambil tas berisi potongan emas miliknya. Sempat terlintas di dalam pikirannya untuk mencegah truk itu dan ikut menumpang sampai kota terdekat bersama potongan emas yang telah ia miliki. Namun tampaknya Virgil tak rela untuk kehilangan bongkahan besar emas yang masih tertanam dibandingkan dengan kehilangan kesempatan untuk bisa selamat dari tempat itu. Akhirnya Virgil pun mengurungkan niatnya untuk mencegah truk yang melintas itu. Kesempatan emas itu pun berlalu begitu saja. Singkat cerita, Virgil pun melanjutkan usahanya untuk bisa bertahan hidup dan ketika ia sedang mengumpulkan kayu bakar, secara tiba-tiba Virgil melihat gulungan badai gurun pasir yang bergerak ke arahnya. Virgil pun lari menyelamatkan diri. Namun, badai yang datang begitu dahsyatnya menerjang apa saja yang ia lewati. Usahanya untuk berlindung di dalam shelternya nampaknya akan sia-sia belaka. Badai itu mengobrak-abrik shelternya, bahkan mencabut pohon mati itu hingga ke akar-akarnya. Seluruh perlengkapan dan persediaannya tersapu bersih tak tersisa. Badai berlalu dan Virgil tersadar di antara tumpukan pasir yang menutupinya. Ia mendapati sebuah cabang pohon menancap tepat di bagian kiri bawah perutnya. Namun ia tak peduli, yang ada di pikirannya adalah menemukan di mana letak emasnya tertimbun. Dengan terseok-seok, Virgil pun mencari lokasi di mana emas itu berada. Setelah itu, ia mencabut cabang pohon yang melukainya itu dan membakar lukanya dengan besi panas agar tidak infeksi. Suatu ketika, dalam kondisi setengah sadar, ia melihat sosok perempuan yang sedang mengacungkan anak panah ke arahnya. Wanita itu membantunya, memberinya minum, dan meninggalkan api unggun yang menyala untuk Virgil pada petang itu.
Keesokan harinya, Virgil tersadarkan oleh dering telepon satelit miliknya. Kate menelponnya kembali. Kali ini, ia mengabarkan bahwa posisinya sudah sangat dekat dengan Virgil. Virgil mengatakan bahwa ia melihat sosok wanita yang datang kepadanya. Kate pun menyuruh Virgil untuk menyembunyikan emas miliknya agar tak diketahui oleh orang lain. Di saat yang bersamaan, wanita yang membantunya kemarin datang lagi. Ia ternyata adalah seorang pemburu yang juga merupakan saudari perempuan dari wanita yang dibunuh oleh Virgil kemarin. Ia sedang mencari saudarinya yang hilang itu dan bertanya apakah Virgil mengetahui keberadaannya. Wanita itu juga menawarkan bantuan kepada Virgil untuk membawanya ke sumur air terdekat. Namun alih-alih menerima bantuan itu, Virgil malah mengusirnya. Wanita itu pun akhirnya pergi. Sore harinya, Virgil terbangun dan menemukan beberapa api unggun yang dinyalakan di sekelilingnya oleh wanita tadi saat dia pingsan. Tak lama, Kate menelponnya lagi. Kali ini, Virgil memohon pada Kate agar segera menjemputnya karena kini ia sudah tak tahan lagi. Sementara itu, di hadapannya berdiri sekawanan dingo atau anjing liar yang telah bersiap memangsanya. Kawanan dingo itu kini semakin agresif menyerangnya dan Virgil mencoba bertahan semampunya. Sementara itu, ternyata di suatu puncak bukit tak jauh dari situ, kita menemukan Kate sedang duduk santai di lokasinya berkemah. Ia tampaknya sedang menikmati menonton Virgil berjuang mempertahankan hidupnya dari sekawanan dingo yang menyerangnya. Namun, tak ada lagi yang dapat dibuat oleh Virgil. Kondisinya kini semakin lemah dan kini ia pun bukan tandingan yang sepadan bagi sekawanan dingo yang lapar itu. Virgil pun harus menyerah untuk dimangsa oleh sekawanan dingo itu yang kini mulai menariknya menjauh dari bongkahan emas miliknya dan memakan bagian tubuhnya hidup-hidup. Hal terakhir yang dapat dilakukan oleh Virgil adalah menengok ke arah selembar brosur yang berisi iklan perekrutan pekerja tambang yang tergeletak tak jauh darinya. Sungguh ironis sekali, Virgil yang berharap brosur itu menjadi awal mula kesempatannya untuk dapat memperbaiki hidupnya, kini malah menjadi hal terakhir yang dapat dia lihat. Virgil pun tewas dengan tragisnya. Sementara itu di puncak bukit, Kate yang tengah mengawasi sedari tadi tampaknya mulai bersiap untuk turun gunung dan menuju ke lokasi tempat di mana Virgil berada. Ia membawa serta kendaraan dan ekskavator yang didapatkannya. Pikirnya, dengan membiarkan Virgil tewas dimangsa oleh sekawanan dingo, kini ia dapat menguasai emas itu seluruhnya. Namun setibanya di lokasi, tepat di hadapan mayat Virgil yang masih hangat, meluncur sebuah anak panah yang entah dari mana asalnya, menancap tepat di mana jantung Kate berada. Tubuh Kate pun roboh tepat di samping mayat Virgil. Tampaknya, karma selalu menemukan jalannya untuk menghukum seseorang. Setidaknya, hal itu berlaku untuk Kate atas perbuatannya pada Virgil. Dan itulah akhir dari kisah Virgil dan Kate. Semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya. Terima kasih dan sampai jumpa.